Halo Best People, senang sekali saya Rafika Mustaqimawarda kembali menjumpai Anda dalam program Selebrasi PSM. Nah, seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan menghadirkan narasumber seorang supporter dan saat ini saya sudah bersama dengan Kak Hadi. Halo Kak Hadi. Halo. Kak Hadi, boleh diperkenalkan ke pemirsa di rumah nih, nama lengkapnya siapa? Nama saya Andi Makarateng Hadi, biasa dipanggil Hadi. Saya berasal dari kelompok supporter The Maxman Kampus UMI. Dan saya juga menjabat di Mabes, yakni sebagai Deputi Menteri Litbangmas. Luar biasa, itu kerjanya ngapain aja Kak? Dia itu seperti melakukan pengembangan, pengawasan organisasi, di mana kita bisa melihat potensi apa yang bisa diberikan untuk organisasi, ataupun hal-hal yang dapat merugikan kedepannya seperti apa. Oke. Ini sudah sejak kapan nih bergabung sebagai seorang supporter? Saya sudah bergabung sejak 2011 pas The Maxman Kampus UMI didirikan. Oke, luar biasa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih Kak Hadi tentang PSM Makassar selama 30 menit ke depan. Untuk itu kita lewatkan informasi berikut ini. Setelah penantian 23 tahun, gelar juara Liga 1 untuk PSM Makassar kini sudah di depan mata. Pasukan Ramang tinggal mencari 2 poin lagi untuk memastikan hal itu terwujud. Meski masih ada 3 pertandingan tersisa, namun euforia juara PSM sudah terasa. Kegembiraan para supporter menantikan momen tim kebanggaan mereka mengangkat trofi Liga 1 dilampiaskan dalam bentuk karya. Supporter PSM membuat spanduk bertuliskan PSM juara dan ditampilkan pada laga terakhir melawan Bayangkara FC di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, sejumlah kaos dan jersey pun bertuliskan Champion 2023 sudah ramai dijual di mana-mana. Sepanjang Liga 1 musim ini, PSM Makassar tampil konsisten meski diisi oleh banyak pemain muda. Supporter bahagia, PSM bisa bangkit usai hampir degradasi musim sebelumnya dan kini tinggal menunggu perayaan juara. Wahyu Saputra, Slebes TV. Bagaimana nih tanggapan dari Kak Wahyu setelah penantian panjang 23 tahun akhirnya bisa mengangkat trofi ke Kota Makassar? Tentunya kami sebagai supporter sangat bangga dan sangat bersyukur bisa hadir di bagian daripada sejarah PSM, karena kita tahu sendiri bahwasanya 23 tahun PSM puasa gelar, akhirnya di tahun 2023 ini kita bisa merengkuh juara itu dengan yang pasti bahwasanya kita semua supporter ini awalnya masih pesimis dengan potensi pemain yang telah ada. Alhasil kita ini berjuang betul-betul murni tanpa harus ada settingan-settingan yang kita telah lihat kemarin-kemarin juara-juara yang lalu, bahwasanya ada banyak klaim-klaim yang disebutkan bahwasanya juara settingan lah, juara apa-apa lah, dan insya Allah dengan gelar PSM ini membuktikan bahwasanya PSM bisa menjadi juara murni. Oke, untuk Madura United ini apakah memang dari pandangan seorang Kak Hadi, seorang supporter, memang lawan yang cukup mudah ataukah gimana nih Kak Hadi? Kita perlu ketahui sendiri bahwasanya Madura ini tim besar juga. Setiap tahunnya dia sudah masuk di 5 besar. Artinya PSM mendapatkan lawan yang seimbang. Namun pada pertandingan kemarin PSM lebih ke mental yang bermain. Artinya PSM siap untuk juara, siap untuk merengkuh 3 poin itu dibandingkan lawan yang serasa tidak ada lagi potensi yang dia dikejar, tidak ada lagi beban psikis yang dia berikan untuk itu. Jadi mereka main tanpa ada tujuan. Beda halnya dengan PSM yang harus mengunci gelar juara ketika dia harus menang melawan Madura. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah melewatkan informasi berikut ini. PSM Makassar yang tampil konsisten sepanjang kompetisi Liga 1 musim ini berhasil mencatatkan beberapa capaian baru. Harga pasar pemain PSM Makassar melonjak setelah berpeluang besar menjuarai Liga 1 2022-2023. Total harga pasaran skuad PSM Makassar saat ini sebesar 82,13 miliar rupiah, dikutip dari data Transfermarkt per 10 Maret 2023.
Sebelumnya diberitakan nilai pasaran pasukan Ramang hanya sebesar 63,1 miliar rupiah. Duran Fernandes yang tampil apik sepanjang musim ini menjadi pemain dengan nilai pasaran tertinggi di skuad Juku Eja. Nilai pasaran bek asal Tanjung Perde itu naik menjadi 5,65 miliar dari 3,4 miliar saat baru bergabung dengan PSM pada 4 Juni 2022. Selain itu, 4 pemain PSM yang punya nilai pasaran tertinggi yakni William Plum 5,21 miliar, Ramadan Sananta 4,35 miliar rupiah, Yance Sayuri 3,91 miliar, dan Yakub Sayuri sebanyak 3,48 miliar rupiah. Hingga pekan ke-31, PSM menjadi tim yang paling berpeluang juara di musim ini. Skuad asuhan Bernardo Tavares unggul 15 poin dari pesaing terdekatnya Persija Jakarta. PSM kini memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 69 poin, dibuntuti Persija Jakarta di urutan kedua dengan 54 poin dan Persib Bandung dengan 53 poin di peringkat ketiga. Pasukan Ramang hanya perlu meraih 3 poin di 3 laga sisa untuk mengunci gelar juara dengan perolehan poin 72 poin. Wahyu Saputra, Selebes TV. Kak Hadi, harga pasar dari PSM Makassar ini meroket setelah kita saat ini dipastikan juara Liga 1 musim ini. Gimana pandangan Anda, Kak Hadi? Menurut saya untuk kenaikan nilai pasar para pemain PSM itu sebuah kewajaran ya. Karena satu sisi pemain juga mengejar prestasi agar nilai harganya juga semakin tinggi. Artinya kebutuhan daripada hidupnya itu bisa terpenuhi. Jadi saya melihat itu sebagai kewajaran dalam dunia sepak bola, bahwasanya ketika kau bermain bagus, nilai pasarmu pasti akan berkembang atau meningkat signifikan. Oke. Untuk bintang-bintang yang ada di PSM Makassar menurut kacamata dari seorang supporter siapa saja? Nah, kalau kami melihatnya semuanya bintang. Siapa yang dipasang sebagai line up maupun yang di belakang layar semua adalah bintang kemenangan. Karena kita ketahui sendiri bahwasanya Tavares selalu memberikan hal-hal energi positif kepada para pemain, begitupun kepada para supporter dengan caranya yang menggebu-gebu, memberikan motivasi, memberikan nilai psikis yang sangat positif bagi kita semua. Jadi kalau saya melihatnya adalah semua pemain, semua manajemen, semua supporter adalah satu lingkaran yang memang betul-betul menopang untuk PSM bisa juara kali ini. Baik, luar biasa. Pembahasan kita semakin menarik pemirsa, tapi kita harus rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Selebrasi PSM. Pemirsa, masih di Selebrasi PSM, masih bersama dengan Kak Hadi, seorang supporter dari The Maxman Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Kak Hadi, kita lewatkan informasi berikut ini. Saya kira seluruh mantan pemain PSM, siapapun dia, pasti semua akan mendukung yang namanya PSM supaya bisa juara kembali. Sudah agak lama ya, kita juara terakhir tahun 2000, sekarang sudah tahun 2023, berarti sudah 23 tahun. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kami semua ini mantan pemain PSM setiap saat berdoa semoga kali ini PSM bisa menjuarai Liga 1 Sebagai mantan pemain, ya kan, saya sangat bangga dengan posisi sekarang PSM yang kita lihat sudah di atas 60 lebih. Kalau tidak salah nanti itu setelah pertandingan sudah bisa dipastikan bahwa kita akan juara. Harapan kami sebagai mantan pemain menyampaikan kepada adik-adik teman-teman bahwa bermain seperti biasa tanpa beban, sehingga di depan mata kita dan juara itu sudah salah. Kita akan menjuarai Liga 1 ini. Ini ibarat perjalanan ini, PSM ini sudah ada di rel yang sesungguhnya. Sisa mau menanti sampai di gerbong yang terakhir, dan kelihatannya dia yang paling pertama tiba di sana. Oleh karena itu ada pertandingan yang tanggal
31 melawan Madura United ini tentunya kita berharap mudah-mudahan PSM itu sebelum pertandingan berakhir, sebelum selesai pertandingan kompetisi, PSM itu sudah berhasil menjadi juara. Biarkanlah tim lawan itu yang memikirkan kita, ya, tapi PSM itu dia hanya pikirkan dirinya. Nah, jadi jangan tergantung kepada tim lain. Kalau tim lain kan ini kan tergantung dari PSM. Nah, dan dia pasti doanya mudah-mudahan PSM bisa terhambat. Nah, kita berdoa saja kita menang, dan pasti jalan yang ditunjukkan untuk kita bisa juara itu bisa kita capai. Bagaimana pandangan dari Kak Hadi? Ini adalah harapan-harapan dan masukan-masukan dari mantan pemain. Kalau dari Kak Hadi sendiri, siapa sih yang paling berjasa dari kemudian kemenangan dari PSM ini? Apakah kontribusi yang besar juga oleh pelatih kita Bernardo Tavares atau siapa saja? Ya, tentunya kita sepakat bahwasanya kehadiran daripada pelatih kita Bernardo Tavares sangat berpengaruh positif untuk PSM Makassar. Tapi saya melihatnya juga daripada sudut pandang yang lain, bahwasanya pemain dari Liga 2, dari Liga 3, bahkan tidak dikenal dari manapun dia, kita melihatnya dalam pertandingan itu seperti pemain bintang. Artinya ada galian potensi di dalam. Artinya walaupun pelatih bagus, tapi sementara pemain itu tidak mengikuti instruksi pelatih, hasilnya pun juga buruk. Alhasil permainan PSM menjadi buruk juga. Tapi kita lihat di sini bahwasanya sinergitasnya antara pelatih, pemain, dan supporter. Lagi-lagi kita bersepakat bahwasanya PSM itu adalah pemain, supporter, dan manajemen. Betul. Tidak ada yang tumpang tindih dan tidak ada yang tidak terjadi keseimbangan di dalamnya. Semua terjadi keseimbangan. Makanya PSM bisa juara karena 3 indikator ini bersatu. Betul. Dan jujur betul apa yang menjadi pemahaman kita semua bahwasanya pengaruh Tavares sangat positif dampaknya untuk PSM Makassar. Oke, jadi yang paling penting adalah ketiga poin itu ya, supporter, manajemen, dan juga pemain. Baik. Nanti kita akan melanjutkan lagi setelah melewatkan informasi berikut ini. PSM Makassar memastikan gelar juara Liga 1 musim ini usai mengalahkan Madura United di pekan ke-32 Liga 1. Pasukan Ramang berhasil mengunci gelar lebih awal karena perolehan poin mereka sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh tim lain seperti Persib Bandung. Ribuan supporter pun langsung merayakan gelar juara yang diraih tim kebanggaan mereka saat menggelar nonton bareng di halaman parkir Mall Town Square Jumat malam kemarin. Supporter bahagia karena setelah penantian panjang mereka selama 23 tahun, tim Juku Eja akhirnya bisa kembali menjuarai Liga Indonesia. Sebelumnya PSM Makassar berhasil menang 3-1 atas Madura United. Kemenangan itu memastikan PSM kokoh di puncak klasemen hingga akhir musim. Wahyu Saputra, Celebes TV. Biasa disajikan oleh Yance Sayuri dan upaya dari William Floyd menciptakan gol pembuka. Luar biasa ya Kak Hadiah, euforia, kebanggaan, kebahagiaan dari teman-teman supporter setelah PSM Makassar ini dipastikan sebagai pemenang Liga 1 musim ini. Kalau dari Kak Hadi sendiri ikut dalam euforia, kebanggaan dan arak-arakan teman-teman supporter atau gimana? Iya pastinya, karena kemarin itu The Maxman nobar bareng di Entos, dan di Entos itu pelaksananya itu kami dari The Maxman Kampus Umi, dan kami ikut larut di dalam konvoi juara itu. Baik, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Selebrasi PSM. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selebrasi PSM, masih bersama dengan Kak Hadi, seorang supporter dari The Maxman Indonesia. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol kembali dengan Kak Hadi, kita lewatkan informasi berikut ini.
Liga 1 tahun ini akan menjadi musim yang bersejarah bagi PSM Makassar. Tim Kebanggaan Masyarakat Sulawesi Selatan itu berhasil menjadi kampion Liga Indonesia setelah penantian 23 tahun. Beberapa pemain PSM punya peran penting dalam perjuangan meraih gelar juara tersebut. Salah satunya adalah William Pluim, pemain kelahiran Belanda ini tercatat sudah membela PSM sejak 2016 lalu. Selama kurang lebih 6 tahun berseragam tim Juku Eja, Pluim sudah melalui banyak hal sulit bersama PSM. Mulai dari merasakan finansial tim yang mengganggu hingga berjuang menyelamatkan PSM dari degradasi. Seiring performa apik William Pluim bersama PSM Makassar dari tahun ke tahun, banyak klub Liga 1 menginginkannya dengan gaji yang lebih tinggi, namun ia memilih tetap bertahan. PSM adalah satu-satunya tim di Liga 1 yang tidak memiliki stadion. Tetapi dari banyaknya kekurangan tim PSM, Pluim memutuskan untuk tetap bersama pasukan Ramang mewujudkan gelar juara. Kini kesetiaan itu akhirnya membawa kejayaan. Setelah 6 tahun berseragam PSM, sang kapten berhasil mengantarkan pasukan Ramang mengakhiri penantian 23 tahun untuk gelar juara Liga Indonesia. Loyalitas yang ditunjukkan William Pluim untuk PSM Makassar memang sangat tinggi. Ia tercatat sebagai pemain asing paling setia di Liga Indonesia karena hanya membela satu klub sejak memutuskan berakhir di kompetisi tanah air. Setelah mengantarkan PSM meraih juara Liga 1, banyak pihak yang khawatir jika Pluim akan hengkang. Namun, sang pemain kembali menegaskan untuk tetap bersama tim di musim mendatang. Wahyu Saputra, Slebes TV. Kita tahu bersama ya Kak Hadi bahwa selain dengan kepiawaian mengatur strategi dari Bernardo Tavares, juga tadi pemain-pemain muda kita yang sangat luar biasa, bisa dikatakan juga sebagai pemain bintang, terkecuali Pluim ini yang sangat luar biasa, sangat setia dengan PSM Makassar. Kalau pandangan dari Kak Hadi sendiri seperti apa? Kalau saya melihat sosok Pluim itu sosok legenda ya. Seperti kita ketahui, bahkan kelegendaannya ini bisa melampaui daripada sosok Carlos de Melo, sosok siapa lagi ya, Jackson F. Tiago dan lain-lainnya. Kenapa? Karena sosok William Pluim itu hampir tiap tahun diisukan akan hengkang dari PSM. Tapi alhasil Pluim membuktikan bahwasanya tanpa harus teori, Betul. mereka sudah harus menjadi perpanjangan kontrak itu tetap akan terjadi. Jadi kesetiaan itu tidak perlu diumbar-umbar, cukup dilaksanakan saja. Seperti itu. Oke, dengan kemenangan Pluim membawa, sang kapten membawa PSM Makassar ini meraih kemenangan. Ada tadi diisukan bahwa mungkin dengan ini Pluim akan hengkang dari PSM Makassar, tapi kembali ditegaskan bahwa dia akan tetap ada di PSM. Itu harapan kita bersama ya Kak Hadi ya? Ya, itu harapan kita bersama karena saya lihat statementnya itu di media-media bahwasanya jika dia ingin hengkang mungkin sisa bicara dengan Pak Sadikin dulu. Nah, kita ketahui sendiri Pak Sadikin sangat menginginkan lini tengah PSM itu tetap kokoh, tetap dinahkodai oleh sosok daripada William Pluim. Jadi saya rasa Pluim insya Allah akan menjadi legenda kita dan akan pensiun di PSM Makassar. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol setelah melewatkan informasi berikut ini. PSM Makassar akan melawan PSIS Semarang pada lanjutan pekan ke-33 Liga 1 di Stadion Jatidiri Semarang Kamis malam. Meski telah memastikan gelar juara, PSM ingin tetap maksimal di laga tersebut karena merupakan pertandingan kandang terakhir mereka di Liga 1 musim ini. Meski demikian, pelatih PSM Bernardo Tavares tidak bisa mendampingi anak asuhnya saat melawan PSIS. Juru taktik asal Portugal itu dipastikan absen akibat akumulasi 4 kartu kuning. Tanpa Tavares, pasukan Ramang diharapkan bisa tetap maksimal. William Pluim dan kawan-kawan bertekad mengakhiri musim ini dengan raihan poin sebanyak mungkin. PSM Makassar berpeluang finish dengan perolehan 78 poin jika berhasil menyapu bersih 2 laga tersisa dengan kemenangan, termasuk pertandingan tandang melawan PSIS Semarang. Wahyu Saputra, Slebes TV. Aduh, gimana nih Kak Hadi ya, bahwa pelatih kita Bernardo Tavares ini dipastikan
tidak hadir karena akumulasi kartu. Apakah dari kacamata seorang supporter tim ini akan tetap kuat meskipun tidak kehadiran dari Bernardo? Saya rasa PSM tetap kuat. Kenapa saya beranggapan seperti itu? Karena kayaknya pernah itu hari juga pertandingan sebelumnya tanpa Bernardo Tavares. Hasil PSM juga bisa merebut poin. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kecerdikan daripada Bernardo Tavares itu dia bisa mensiasati segala kondisi apa yang terjadi di lapangan maupun di luar lapangan. Jadi strategi-strategi yang di kemudian hari akan menghambat PSM, dia bisa antisipasi jauh sebelumnya. Jadi saya rasa kami sebagai supporter tetap yakin apa yang menjadi keinginan ataupun strategi yang diinginkan oleh daripada Bernardo Tavares untuk PSM. Oke, ini kan bukan kali pertama ya Bernardo Tavares mendapatkan akumulasi kartu dan tidak hadir pada saat pertandingan. Kalau dari kacamata Kak Hadi melihat seringnya Tavares ini mendapat kartu kuning gimana nih? Begitulah kalau sosok pelatih yang mampu dan bisa motivasi para pemainnya. Kita ketahui sendiri ekspresi yang sangat kuat itu kadang berimpact tidak baik ataupun tidak bagus dari perspektif lain daripada sosok wasit. Jadi menurut kita sebagai pemain ekspresi itu sebagai motivasi kita, belum tentu apa yang menjadi keinginan daripada wasit melihat hal-hal daripada sosok Tavares. Dan kita ketahui sendiri di berbagai media sesekali bahkan setiap pertandingan sosok pelatih kita ini selalu mengkritik daripada kinerja wasit. Jadi saya rasa hal yang didapatkan oleh Tavares itu sebagai hal yang menurut dia itu jarang dan tidak pernah terjadi di negaranya ataupun di mana dia melakukan kegiatan pelatihan dan terjadi di Indonesia. Makanya wajar kalau dia ekspresif seperti itu. Baik, karena kita sudah di segmen terakhir di selebrasi PSM ini. Silakan harapan-harapan dari seorang supporter. Kak Hadi, silakan. Ya. Harapan saya kedepannya PSM tetap solid, tetap bermain konsisten. Kita ketahui bahwasanya PSM adalah tim juara. Jadi dimanapun dan kapanpun waktu itu kita harus tetap menjadikan juara itu sebagai tujuan kita. Diyakini bahwasanya Makassar adalah bibit-bibit para pemain. Diketahui bahwasanya PSM Makassar mampu bersaing daripada tim-tim besar dan kita bisa menjadikan itu sebagai cambuk kita untuk bisa menggelar gelar juara itu. Dan saya sedikit untuk bagaimana ini ketika juara itu akan direngkuh, tentunya kita harus memiliki prasarana, alat dan prasarana. Dan melalui media ini saya juga ingin menyampaikan bahwasanya Pemprov maupun Pemkot untuk sekiranya bisa peduli terhadap PSM Makassar. Walaupun PSM Makassar juara, tapi kalau tidak memiliki prasarana stadion, saya rasa sia-sia itu yang terjadi. Karena apa? Karena PSM ketika juara akan bermain di FC ataupun LCA, yang dimana dia akan mewakili Indonesia, mewakili kota Makassar, dan kebutuhan stadion itu sangat mendesak. Demikian. Baik, satu kata untuk PSM Makassar. Ewako. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Hadi sudah bergabung di selebrasi PSM edisi hari ini. Pemirsa, cukup sudah 30 menit kami menemani Anda di selebrasi PSM. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit, Ewako PSM.